Jadi kemarin kita dibuat rapat Pak sama Laka, sama Jasa Harja, terus kepala ruang yang bersangkutan IGD, ruang pavilion, B bawah, terus anggrek yang maksudnya pasiennya yang bisa masuk ke ruangan itu. Ternyata kita mau buat grup. Polisinya itu menerangkan ternyata kita itu kan kurang paham Pak, asalkan kecelakaan lapor. Ternyata kemarin setelah dicontohkan sama Pak Sis itu, seumpama ya ada orang nyebrang, ditabrak sepeda motor. Orang nyebrangnya itu ditanggung Jasa Harja, sedangkan sepeda motornya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Hai Sam Prabu. Kali ini ada model baru ya, ada model baru yang saya lihat terkait dengan urusan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Sam Prabu. Kalau sebelumnya itu secara umum dari direksi dan macamnya, hari ini karena ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulanan gitu ya, ada model baru, formula baru, maka masing-masing karo kepala ruangan gitu, yang bertanggung jawab di situ akan diberi masukan, akan dievaluasi serta dikoreksi oleh anggota dewan. Kali ini pertama kali ini ya, episode pertama karo IGD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Perkenalkan Bu. Nama saya Hausia Esquinas, lahir di Bangkalan 20 September 1968. Bu Hamsia sudah berapa tahun dikasih tugas di karo IGD? IGD baru 3 tahun. 3 tahun. Waktu COVID. Tapi sebelumnya ada pernah penyakit dalam 10 tahun, di ruang bedah 12 tahun. Artinya bekerja di sini sudah berapa tahun Bu Hamsia? 25. 35. Oh, paling senior misalnya. Dulu waktu rumah sakit levelnya masih. Oh, dari awal ya, binasa bikinan awal ini berarti. Sebelum berkeramik. Pak Ketua. Waalaikumsalam. Pak Ketua ini kan model baru. Kalau Komisi D, Pak BID ini biasanya kalau melakukan sidak gitu ya, siang malam biasanya, pasti akan mengetahui, pasti ada banyak catatan terkait dengan masalah ini diberikan Bu Komsa. Dan untuk ke depan Pak Ketua Komisi D Nur Hasan, apa kira-kira yang mau yang mau disampaikan ke Bu Komsa secara langsung nanti menjadi sebuah kebijakan dari Direktur Rumah Sakit ini terkait dengan urusan pelayanan di ruang IGD. Silakan Pak Ketua. Baik. Ada catatannya. Terima kasih Bang. Kalau melihat rumah sakit itu, lihatlah IGD-nya. Kalau mau menilai rumah sakit, nilailah IGD-nya. Karena IGD itu merupakan tempat pintu masuk orang yang mengeluhkan emergensi sekali. Ya, jadi kalau memang mau memperbaiki rumah sakit, maka perbaiki IGD-nya. Mulai dari masuknya, tim khusus IGD itu sudah harus tersenyum atau ada semacam welcome say. S3 ya, 3S ya. Senyum. Jadi senyum, salam, sapa itu iya. Jangan kemudian orang sudah bawa masalah, keluarganya sakit, masih cemberut di depan IGD. Iya, kinyut pronyudan. Lah, kalau mau memperbaiki Sam Prabu ini, perbaiki secara holistik, secara total di UGD-nya, pelayanannya baik, pelayanannya singkat, dan tentu santun. Pantauan dari Pak Ketua selama ini apa sudah merepresentasikan apa yang dibayangkan dan juga yang diinginkan Pak Ketua, atau masih ada yang lain? Kalau selama ini saya melihat sudah cukup banyak perbaikan-perbaikan. Namun jangan kemudian institusi itu tidak ada yang tidak baik. Ya, kalau tidak ada yang tidak baik itu nanti akan menjadi otoriter dan diktator ya dalam konteks kepemerintahan. Jadi saya melihat sudah banyak yang baik, tetapi yang harus diperbaiki adalah ini menjadi persoalan bersama, bukan hanya di IGD. Ketika orang sudah nunggu lama, sudah dievaluasi, sudah diperiksa lab, tetapi kamarnya tidak ada, kamarnya kosong karena akibat pasien membeludak. Ini jadi persoalan. Masyarakat tidak tahu bahwa kondisi ini tidak ada kamar. Masyarakat ini tahunya harus ada, harus tidak boleh lama. Itu. Oke, itu tapi itu persoalan secara umum, tapi lebih fokus ke urusan IGD ya. Pak Brady,
kan setiap hari ke rumah sakit pasti akan ada banyak catatan-catatan terkait dengan urusan pelayanan di Karo IGD. Apa yang bisa disampaikan di sini? Terima kasih Bang Aliman. Kalau menurut saya IGD ini sudah cukup baik. Pak Ketua tadi lebih baik kan gitu. Insya Allah cukup baik Pak Aliman. Cuma satu kemarin itu ada saya masalah sedikit. Sudah saya konfirmasi ke Bu Hom. Ya mungkin bisa diketahui oleh Pak Direktur nanti ini. Ini dipecahkan masalah ini. Ketika begini Pak Aliman, ada satu pasien itu tabrakan dan laporan itu ke polisi. Polisi itu kan harus ada musuhnya. Coba minta tolong kasih ketika itu musuhnya itu kan sama-sama masuk. Maksudnya tabrakan rumah sakit ke tabrakan di luar, pasiennya tabrakan. Korban. Yang ke polisi itu maksudnya kan harus melapor ke polisi. Nah, ketika laporan itu kan berdua, harus ada korban dan ada yang menabrak kan begitu. Ketika itu masuk ke IGD, di IGD itu kan sudah dicatat di situ adalah korban dan penabraknya sudah ada di situ, laporan di situ di IGD. Lah, ketika orang itu masuk ke rumah sakit, ini masalah sebenarnya buat saya Pak Liman. Ya mudah-mudahan didengar oleh Pak Direkturnya nanti. Si pasien yang satu ini operasi sudah selesai, yang satunya korban tadi itu selesai dengan pakai umum. Yang jelas di sana itu kan harus laporannya berdua. Ada si penabrak dengan korban. Nah, ketika ini mau keluar sulit karena musuhnya sudah keluar pakai umum. Nah ini minta solusi nih kepada Bu Hom agar fakta ini kasus ya. Ini tolong ini dikasih solusi lah biar masyarakat ini tidak kayak gini seterusnya. Oke. Bu Hom ada dua. Kalau Pak Ketua barusan kan secara umum, tapi yang pasti catatan yang paling tebal itu adalah 3S ya Pak, 3S tadi. Dari Pak Bain ini sebuah kasus. Sebetulnya SOP di IGD itu bagaimana sebenarnya dalam melayani? Ini kan IGD ini gawat kan? Iya. IGD instalasi, kalau dulu UGD ya? Iya, unit gawat darurat. Ini pasti urusan pergawatan ini. SOP kita kan secara umum Pak. Kok masih ada semacam yang diperlukan Pak Bain? Ya, terima kasih waktunya. Akan saya jelaskan mengenai IGD. Sedikit saja ya Pak. Ini secara umum. Iya, secara umum. Kalau pasien masuk, kita ada triase di depan. Kita membagi 3. Triase masuk triase dulu, kita nanti bagi gawat mengancam jiwa, gawat tapi tidak mengancam jiwa, tidak gawat tidak mengancam jiwa. Contohnya saya kasih contoh ya Pak. Yang pertama gawat macam kayak orang sakit jantung, nyeri dada. Di dada kita meskipun di triase sebenarnya kan harus ada triase 5 menit tidak sampai detikan kalau di triase. Anamnesa karena dia itu mengancam jiwa, kita langsung masukkan PP1 dengan level warna merah problemnya. Ya. Untuk yang kedua, yang gawat tapi tidak darurat. Maksudnya gini, ada apa? Potong. Patah, tapi kan tidak keluar darah, itu gawat tapi tidak darurat. Jadi tempatnya di kuning. Kuning. Terus yang tidak gawat tidak darurat, orang pilek datang sore, lupa panas berapa hari itu. Jadi sekarang memang masyarakat kita kurang paham dengan adanya triase ini. Maunya datang ke dia minta dilayani secepatnya. Padahal kita kan memilah-milah. Di triase itu kan ada perawat, milah-milah. Kalau memang gawat kita langsung ke P1 ditangani. Ditinggalkan ke yang lain. Terutama apalagi sudah apno. Teman-teman pasti kita ambil semua. Apno itu sudah otomatis teman-teman. Itu secara umum itu SOP yang dipakai di ruang IGD Bu ya? Begitu semacam itu ada tiga macam pelayanan. Iya. Yang paling gawat darurat dan macamnya itu langsung. Kalau yang 3 tidak langsung, cuma ya dianggap kelasnya di kuning Bu ya? Iya. Artinya tidak sungkan-sungkan gitu ya? Ya masih di depan dulu kita anamnesa dulu. Terus kalau yang ketiganya memang apakah itu masuk ke IGD semestinya? Yang ketiga bisa, tadi? Kadang-kadang Pak kan orang malam-malam panas. Ya. Sakit perut, hanya sakit perut biasa dari maknya itu bisa tuh gitu. Kayaknya kalau ke daruratan kan tidak masuk ini. Tidak masuk, tapi kita tetap melayani, namanya itu P3. Kalau pelayanan-pelayanan
yang diberikan yang lain terkait dengan urusan administrasi dan yang lain-lain Bu ya. Kalau yang si di apa namanya? Yang di Pak Baidi itu kan kasus administratif itu sebetulnya. Ya. Tapi sebelum masuk ke itu, apakah ini yang ke saya pernah ada keluhan? Nggak ada pernah keluhan. Justru saya konfirmasi ke Bu Komsa. Di sini itu justru mengedepankan administrasi daripada tindakan pelayanan. Jadi di apa namanya? Diselesaikan dulu administrasi, baru ada tindakan pelayanan. Tidak. Ada yang bilang ke saya, makanya saya konfirmasi ke Ibu. Itu benar atau tidak, atau bagaimana sebetulnya SOP yang benar? Itu tidak benar Bapak. Begitu pasien datang, kan pasti ada keluarga, apalagi orang Madura. Biasanya satu pickup yang ikut, yang sakit satu yang ikut 5. Itu kita pasiennya dilayani dulu ke triase yang di depan. Nanti salah satu keluarganya disuruh daftar ke FU, bukannya daftar dulu, bukan. Itu salah persepsi. Itu SOP-nya Bu ya? Iya. Kalau ini kan urusan SOP, kan urusan aturan yang tertulis. Ya. Kayaknya ada yang begitu Bu. Yang tadi mungkin di luar pantauannya Ibu. Ini gini, masalahnya. Iya dulu administrasi ini pakai tidak Pak, tidak. Oh, sudah enggak ya? Tidak, iya. Kita layani dulu. Mengapa pasien harus daftar? Karena kita perlu barcode. Barcode itu untuk urusan laborat atau radiologi. Kalau tidak ada barcode, laborat sama radiologi tidak bisa. Karena online semua kan Pak. Jadi tidak bisa mau naruh namanya di situ itu nggak bisa. Jadi kalau sudah ada barcode kita cepat. Kalau untuk urusan laborat, pertama pasien datang di depan ada anestesi, nanti dokternya dipanggil, dokter anestesi lagi, habis nanti dokter memerintahkan infus, ambil laborat, foto. Jadi untuk menunggu laborat itu maksimal 2 jam Pak. Kecuali DL kan ada 2 laboratorium. Pemirsa, ternyata begini apa namanya SOP-nya. Jadi yang didahulukan adalah pelayanan, bukan administrasi. Kalau ada teman atau masyarakat yang membawa teman sakit atau pasien ke sini dimasuk ke ruang darurat, disibukkan dulu dengan masyarakat, berarti salah. Berarti salah. Harus lapor itu ya ke Bu Komsa. Iya, Pak. Saya udah punya Pak Nur Hasan. Oke, terkait dengan administrasi, lanjutkan dengan pertanyaan Pak Baidi tadi. Itu gimana? Gini loh Pak, pertanyaan Baidi, kita dulu kesulitannya kan ke Laka. Jadi kemarin kita dibuat rapat Pak sama Laka, sama Jasa Harja, terus kepala ruang yang bersangkutan GD, ruang pavilion, B bawah, terus anggrek yang maksudnya pasiennya yang bisa masuk ke ruangan itu. Ternyata kita mau buat grup. Polisinya itu menerangkan ternyata kita itu kan kurang paham Pak, asalkan kecelakaan lapor. Ternyata kemarin setelah dicontohkan sama Pak Sis itu, seumpama ya ada orang nyebrang, ditabrak sepeda motor. Orang nyebrangnya itu ditanggung Jasa Harja. Sedangkan sepeda motornya tidak. Oh gitu. Iya, jadi pakai BPJS-nya. Selama ini kita kesulitannya itu di BPJS. Masalahnya gini, yang penting kalau BPJS itu habis kecelakaan harus ada surat dari Jasa Harja. Kan sudah sama-sama repot Pak. Jadi kita sekarang sudah alhamdulillah kemarin kita membuat grup. Jadi kayak kemarin Pak ada anak kecil yang dari Surabaya sering mandi itu kan katanya bilangnya saya nyebrang ditabrak pickup. Jadi dia patah, tidak ada keluarga, anak kecil semua 3, tidak bawa HP, tidak hafal nomor HP. Terus polisinya datang, enggak Bu, ini tidak nyebrang, ini mau naik mau pulang. Jadi anunya tidak berhenti, mobil pickupnya itu, jadi dia jatuh. Akhirnya saya telepon Bu Tanti, terus sama Bu Tanti difoto ke dinas sosial, terus dihubungi keluarga, akhirnya datang. Ternyata saya laporan ke Laka, oh Bu itu tidak masuk Jasa Harja. Jadi akhirnya dia itu bisa dipakai BPJS-nya. Oh, artinya kalau ditabrak korban tabrak itu, yang korban tabrak berarti tidak di-handle dan tidak di luar Jasa Harja. Iya. Tapi yang nabrak orang senyetir itu tidak ditanggung. Yang ditabrak orang pejalan kakinya itu yang ditanggung. Oh, ini kebalik. Berarti korban yang kena tabrak yang ditanggung oleh Jasa Harja. Iya. Sementara supir dan yang lainnya tidak. Tidak Bu ya. Itu hasil menindaklanjuti laporannya Pak Baidi tadi. Ya. Sekarang sudah mempunyai ada ada anggota koordinasi gitu ya, antara RSUD dengan pihak Jasa Harja dan juga pihak Laka dan yang lain.
Ya. ditemukan modal semacam itu. Ya. Pak Beli, apa yang ingin didalami Mas? Bukan kayak itu kalau kayak masyarakat kemarin itu, Bu. Ya, Jadi gitu, Pak. ini kan Ini pakemnya, ini pakem. ya ini kan sudah Ya, dulu ternyata memang katanya polisinya itu kalau mau laporan harus ada barang bukti, harus musuhnya harus sama-sama datang. Gitu katanya Pak Lakanya itu. Kalau laporannya. Iya, ternyata kadang-kadang orang tuh kecelakaan tapi ya Pak. Tapi yang prinsip Bu, kalau datang ke sini yang bisa dilayani oleh IGD dan rumah sakit sebetulnya harus ada bukti laporan dari tidak Pak. apa namanya? Kita layani dulu pasiennya, masalah itu urusan belakang. Oh gitu. Iya. ini kan solusi. Saya ini ya sebenarnya hanya minta solusi ini ke pihak dari rumah sakit, bukan individunya Bu Hom kan begitu. Ya. Ini kan sekarang ini kan begini kan Pak Liman. Orang yang satunya korbannya ini pulang pakai umum, yang satunya kan tidak punya duit, tidak punya uang. Ini sehingga laporan ini harus berdua. Nah, ini kan keluar ini harus ada laporan di polisi, dengan polisi tidak bisa mengeluarkan surat JR itu kalau tidak ada motion kan begitu. Nah ini kan motion kan keluar pemoleh di rumah sakit. Nah ini solusinya bagaimana? Ini kan banyak kan nanti pasti ya. Modal semacam itu masih belum bisa di sini SOP di sini masih belum bisa masih belum ada aturan yang rigid Bu ya. Masih belum Bu. Kemarin karena kita sudah rapat kemarin itu, jadi kita sudah menemukan solusi sekarang. Hanya dengan dari FO dari saya gitu, Pak ini Pak, oh ya Bu ditanggung jasa harja, langsung gitu. Iya berarti ini solusi sudah selesai Pak Liman. Kalau kemarin itu tidak, artinya orang itu kemarin itu yang mau pulang nunggu surat dari JR terus, sedangkan dia tidak bisa mengeluarkan kalau korbannya tidak ada, kan begitu. Kalau sudah kayak ibu ini berarti kalau orang tabrakan di sini tinggal foto ibu kan begitu. Sebetulnya kalau UHC, tapi tadi pikiran saya Bu ya, pikiran saya. Konsep UHC itu kan bisa apa namanya melayani semuanya. Kalau memang JR itu tidak bisa kecelakaan itu tidak bisa ditanggung oleh JR, maka bisa kalau tidak bisa. Tidak bisa orang kecelakaan itu tidak pakai UHC, Bang. Orang tidak bisa. Kalau emang ada musuhnya, tetap kita kan sekarang sudah enak Pak gini. Nanti ya coba ini sebelumnya ini Pak Liman. Ketika orang itu ketabrakan, satunya sudah bayar umum, satunya mau pakai UHC itu tidak bisa. Bagian dari solusi Bu menurut saya. Karena ini saya masih berpikir begini. Siapapun orang yang sakit di Bangkalan, mau jatuh atau bagaimana, mau tabrak atau gimana, ya tabrak itu bisa dilayani dengan JR kalau administrasinya lengkap. Itu ya. Ada logika awam. Tapi kalau itu tidak bisa, maka UHC bisa dihadirkan. Ini loh Pak, dipakai. Kalau kemarin tidak bisa itu Pak. Masalahnya ini kan itu di aplikasi CMRS, BPJS. Di BPJS itu Pak, kalau memang jasa harja harus ada nomor dari polisi laka itu. Makanya kita tidak bisa ngerti. Tidak bisa Pak Liman. Tidak bisa. Bukan Bu, bukan begitu maksudnya. Ini kan menarik nih pemirsa, pemirsa. Kalau orang sakit, orang labu dan sebagainya kan bisa Bu, bisa. Dengan UHC kan. Bisa. Nah, sekarang orang yang kena tabrak, tapi syarat administrasi tabrak itu lo tiba karena persoalan di lapangan itu tidak berbeda lah. Tidak sama dengan pikiran kita. Maka negara menurut saya agar orang ini bisa dilayani dengan kesehatan sebagaimana yang kita inginkan, maka bisa saja mengakses UHC meskipun anggap saja dia kecelakaan biasa. Meskipun tahu kita bahwa orang itu adalah kena tabrak, mestinya dia pakai JR. Karena ada administrasi dan macamnya, pihak JR tidak bisa melakukan administrasi, ya biar dia tidak jadi korban kedua kali. Saya yakin ini tapi tidak bisa Bu, Pak Liman, tidak bisa itu. Kalau orang tabrakan itu tidak bisa. Nah itu. Makanya nanti Bu, ini kira menarik. Nanti Bu, ini bisa dikomunikasikan juga dengan pihak BPJS. Kalau ada semacam ini. Memang BPJS-nya itu Pak yang susah kita. Iya. Boleh nanti. Kadang-kadang Pak maaf ya, kita itu kan kasihan kalau hanya. Ya makanya nanti Pak Liman BPJS-nya itu diundang ke sini. Aja Pak, itu yang masalahnya di situ. Karena kejadian ini akan
justru menjadi korban kedua kali. Iya. Iya, katanya Pak Adiman tadi jadi korban kedua kali. Iya. Salah abel tabrak orang, abel lo bisa keluar, kena ke ruang gitu loh. BPJS nggak kaku, gampang. Coba Pak, BPJS itu bisa mengeklaim orang yang tadi itu tidak ada musuhnya itu. Tidak komunikasi. Nah, ya. Itu sudah ada langkah sebetulnya, sudah ada forum itu Iya. Ibu ya. Itu sudah cukup Jangan luar itu biasa. aja Pak, sumpama ya, ada tahanan di polisi. Kalau kita nulis anamnesis tahanan polisi, Tak boleh. Itu tidak boleh, tidak ditanggung Pak. Nah, oh, itu. artinya rumah sakit tidak bisa melayani itu secara pakai Kalau wasi atau kita nalai tetap ya Pak, pelayanan tetap. Tapi ya itu Pak, administrasinya itu. Pak Ketua, barangkali ada respon dari persoalan ini? Iya. Kalau saya melihatnya begini, jangan kemudian kita ini terjebak pada aturan BPJS yang dianggap kami masyarakat Bangkalan ini kaku ya. UHC ini payung hukumnya kan tidak hanya Kementerian Kesehatan saja, tidak hanya peraturan Presiden, tetapi BPJS ini payung hukum yang sangat teknis itu adalah peraturan bupati. Nah, peraturan bupati kalau saya melihat sepanjang orang ini masyarakat Bangkalan dan ber-KTP Bangkalan dalam konteks apapun yang mengeluhkan kesehatan, yang memerlukan pelayanan kesehatan, maka harus dibantu oleh UHC ya, terutama orang yang memang betul-betul tidak mampu itu. Nah, maka nanti regulasi Perbub itu kalau memang mengatur bahwa laka tidak boleh dijamin oleh UHC, akan kami komunikasikan. Apa alasannya? Kalau memang lakanya laka tunggal yang sejatinya tidak bisa secara aturan dibiayai oleh JR Jasara Harja, maka negara harus hadir dalam konteks ini. Itu kira-kira. Bu Komsa, Ya. Ini kan kasustik ya. Insya Allah sudah ada solusi dan ada tidak lanjut. Nah, di ruang UGD itu, lama dan macamnya kok pasti banyak orang yang ngeluh ini habis keluhin dan macamnya. Nah, itu kalau menurut saya alasan medis yang seperti tadi pertama kali itu banyak orang yang belum tahu. Iya. Banyak belum tahu. Jadi terutama masyarakat itu iya jelas aja ada di ibu ya. Betul ada faktor kisah, faktor kisah dari ibu ada pokoknya ada. Lah itu kan sering menjadi persoalan-persoalan yang justru bikin abah semua sewot ke petugas di sana. Iya. Di sana sudah disediakan nggak sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat yang begitu? Biar itu tidak jadi menaun. Gini Pak, kita kan kalau ada aturannya, kalau SOP-nya itu, kalau di P1 minimal 6 jam minimal, itu pun di P1 tuh kadang-kadang pakai alat, kadang-kadang 2 kali 24 jam. Kalau yang di P2 itu 4 jam, begitu datang nunggu hasil labora 2 jam selesai, kita lapor di PJP, selesai kirim ke belakang. Tapi kalau untuk anak-anak, kadang-kadang meskipun dewasa kan perlu resus, perlu observasi, itu sudah dijelasin semua Pak kepada keluarga. Tapi satunya ngerti, nanti datang satunya lagi, datang satunya itu bayangin dokternya, datang satunya lagi, datang. Jadi kadang-kadang ayo kumpul semua saya jelasin gitu. Ada yang mengerti, ada yang enggak. Kadang-kadang yang ditunggangi pihak-pihak itu Pak ya. Pak. Ternyata secara aturan dan mungkin ini secara seluruh pengalaman di lapangan Bu Komsa sudah 3 tahun Bu ya. Iya. Ada banyak model-model pasien yang memang sering menjengkelkan tanda kutip ya, menjengkelkan tanda kutip. Tapi itu semua realistis dan fakta dan kebanyakan begitu. Saya justru yakin ini mungkin ada hal yang penting untuk dilakukan oleh pihak Karu UGD, tidak hanya secara verbal, bisa saja buat semacam pengumuman di sana kepada semua bahwa ada pasien model ini begini, ini tinggal kimbet, suruh baca pasien kesampian, masuk ke gelar pasien model situ, model 2, lah begitu mana robenya atokan IGD. Itu mau dilakukan nggak itu? Belum. Iya, tapi sulit juga. Karakter itu ya. Iya, karakter sulit. Maunya nyampe langsung dikirim. Kadang-kadang kita salah juga ya.
Gimana dokter, saya kirim dulu ke ruangan kalau nunggu laborat lama gitu Pak. Tapi kalau untuk observasi kita tidak bisa Pak, apalagi anak-anak yang perlu cairan 3 jam, 2 jam, karena memang sampai lama. Ya, ya. Gitu. Oke, Bu Komsa, makasih banyak. Pak Abedi, Pak Ketua, ada yang bisa Pak sebagai closing statement? Iya, sebagai closing statement yang terpenting menurut saya ingin mumpung senyampang ini ada Bu Hom, bahwa di dalam penerimaan pertama, saya minta terhadap tim yang bekerja di UGD itu harus bisa menjelaskan terhadap keluarga pasien bahwa di triase ini ada klaster-klaster. Kalau kuning begini, merah begini, dan lain sebagainya. Ini harus disampaikan secara detail bahwa memang butuh waktu untuk masyarakat ya, tidak langsung paham ya. Karena ketika masuk di triase menurut secara medis tidak bahaya, tidak emergensi, menurut masyarakat dianggap tidak dilayani dengan baik gitu. Makanya perlu teman-teman yang di triase ini jangan cemberut, harus sering senyum, sapa dan lain sebagainya. Saya kira itu Bang. Oke, Pak Abedi, ada yang mau sampaikan? Oke, saya tadi menanggapi Pak Liman tadi. Mudah-mudahan Pak Liman tadi itu terlaksana nanti setelah ini gitu. Artinya ketika orang tabrakan ke ruang lo bisa di cover oleh JR, mudah-mudahan bisa masuk ke Wahasi. Satu. Kedua, untuk dokternya Bu Hom, Iya. kalau ketika orang itu masuk ke IGD itu kan dilaporkan ke dokter. Tolong itu jangan terlalu lama, gitu aja. Cukup itu saja. Oke. Catatan-catatan sudah ada, dan kalau belum hafal tidak tercatat bisa dilihat nanti Bu ya. Apa yang ditonton, apa yang disampaikan Pak Bedi dan macamnya itu mudah-mudahan menjadi bagian perbaikan terhadap Karu IGD. Dan yang ingin saya tidak lanjuti selanjutnya, mudah-mudahan sama-sama mengingatkan untuk bagaimana mengkomunikasikan dengan pihak-pihak terkait dengan urusan kasuistik tadi, karena walaupun bagaimana pihak rumah sakit pasti didikte oleh aturan untuk menerima orang gitu ya, untuk bagaimana melayani secara edukatif atau yang lain, sementara masyarakatnya pinginnya semuanya di cover oleh Wahasi. Ibu barangkali mau sampaikan tanggapan dari semuanya. Terima kasih tanggapan dari Pak Nur Hasan sama Pak Bedi. Kami akan kedepannya akan lebih baik, insya Allah. Amin. Jadi, anak buah kita mau saya briefing, semoga kedepannya lebih baik. Soalnya sekarang pasiennya membludak sekali, hampir rata-rata 80 Pak per hari, 24 jam. Oke, Bu Komsa, Pak Direktur, Pak BLT, Pak Direktur, ini semua catatan. Dan sebagaimana niatnya Pak Direktur, bahwa rumah sakit ini tidak akan pernah menyembunyikan kesalahannya, dan ingin menjelaskan kesalahan itu seberapa, dan berniat untuk bagaimana RSUD Kota Bangka memberikan pelayanan yang terbaik, dan tanpa mau menyembunyikan kalau kesana akan menjelaskan bahwa kesana itu akan minta maaf gitu kan. Terus kalau memang ada yang disampaikan masyarakat pasti akan diterima dan tidak lanjuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.